Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada sesuatu yang paling manis di dalam surga dari semua nikmat surga. Tidak ada yang paling manis kecuali nikmat apa jemaah? Melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Buat orang-orang yang berbuat amal baik, bagi mereka surga dan juga bonus. Bonusnya adalah apa? Kata para ulama, ru'yatu wajhillah. Bonusnya, tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat jemaah, nikmat surga itu enggak enak kecuali disempurnakan oleh nikmat melihat wajah Allah. Ya. Jadi nikmat-nikmat yang lain di surga itu pelengkap. Nikmat intinya adalah apa? Melihat wajah Allah. Bisa makan enak, ada bidadari, ada apa, sungai, apa-apa, buah-buah halal, itu pelengkap. Sekunder itu. Ya. Pelengkap jemaah sekali cintai. Yang intinya adalah nikmat melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Yang ketika penduduk surga alal araiki muttaqiun, lagi santai-santai di atas sofanya gitu, di atas harikahnya. Maka apa? Pengumuman di surga. Pengumuman, inna lillahi wa'dun yuridu an yunjizakumu. Allah punya janji yang Allah ingin tunaikan janjinya sekarang. Penduduk surga mengatakan, bukankah Allah telah memberikan kitab kami dengan tangan kanan? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami? Bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Ini udah enak banget, mau ada apa lagi? Maka disingkaplah hijab. Maka Allah muncul, jemaah sekalian cintai. Zat yang maha elok itu muncul. Ternyata setelah mereka penduduk surga melihat wajah Allah di dalam surga, mereka merasa nikmat-nikmat surga yang lain itu rendah, biasa aja. Itu nikmat terbesar, melihat wajah Allah yang maha elok. Karena Rasul bilang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah itu maha gagah, jemaah sekalian cintai. Antum ingat perumpamaan Ibnu Qayyim tentang keelokan Allah, maha gagahannya Allah? Pernah saya sampaikan di sini. Masih ingat enggak atau lali? Kata Ibnu Qayyim, ya, bahwa perbandingan eloknya Allah nanti, ya, masya Allah, gambaran bagaimana elok dan maha gagahnya Allah adalah apa? Adalah kalau seandainya semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, dari yang pertama Adam sampai yang terakhir mati nanti mbuh siapa? Kalau semuanya itu gagahnya, gagahnya itu kayak Yusuf semua. Termasuk Abu Sama, antum semua gagahnya kayak Yusuf semua. Semua manusia yang ada di dunia ini dari Adam sampai terakhir, yaitu misalnya apa? Gantengnya kayak Yusuf semua. Bisa dibayangin gak jemaah? Ya, kayak Yusuf semua. Kemudian kegantengan semua penduduk dunia yang kayak Yusuf semua, masing-masing kayak Yusuf itu, gabungin kegantengannya jadi satu. Stres nggak mikirnya jemaah? Gantengnya kayak piye itu? Paham? Nah, jadi semua manusia yang gantengnya masing-masing kayak Yusuf, gabungin gantengnya jadi satu. Itu mah bukan hanya sekedar memotong jari. Paham maksudnya jemaah? Dulu Yusuf ketika lewat di hadapan wanita-wanita di Mesir tuh, motong apa mereka? Kalau ada sedunia ini dikumpulkan jadi satu, manusia sedunia gantengnya kayak Yusuf semua, kemudian digabungkan jadi satu kegantengannya itu, dia lewat di depan ibu-ibu, apa yang terjadi? Bukan hanya jari jemarinya digorok gitu kan, dia mutilasi diri gitu kali ya. Allah musta'an. Maka apa jemaah sekalian cintai? Nah, setelah digabung jadi satu, gantengnya udah stres kita mikirinnya. Maka apa jemaah? Kemudian mau dibandingkan dengan maha elok dan maha gagahnya Allah, itu nggak ada apa-apanya. Perumpamaannya seperti apa? Ambil sepotong lilin, kemudian apa? Dibakar. Maksudnya dinyalain sepotong lilin itu. Sandingin dia di samping matahari. Bercahaya mana? Jadi sepotong lilin yang dinyalain itu ibarat apa? Manusia yang gantengnya kayak apa tadi? Kayak Yusuf semua kemudian digabung jadi satu kegantengannya itu. Sedangkan maha elok, maha gagahnya Allah adalah apa? Ibarat matahari yang terang benderang. Makanya nggak ada orang nanti ketika melihat Allah di hari akhirat itu nggak ada yang mana ya, nggak ada. Semuanya jelas. Kama tarawunal qamara lailatal badri, kata Rasulullah. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama itu, nggak ada orang berebut ya. Ada orang berebut lihat malam bulan purnama?
Nggak ada, semuanya bebas ngelihatnya. Begitulah nanti kaum mukminin, nggak ada rebut-rebutan. La tudamuna fi ru'yati syai', dan tidak ada awan secuil pun yang penghalang sedikit pun nggak ada. Begitu juga ya, orang-orang yang mukmin itu akan melihat wajah Allah nanti, nggak ada penghalang sedikit pun jemaah. Ya, hendaknya hal ini masuk di sini jemaah sekalian cintai, agar kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maukah Anda mendapatkan pahala dari setiap orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim? Di belakang kita ada sebuah ma'had yang sedang dibangun, Masya Allah. Itu Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada ma'had ini insyaAllah ta'ala akan melahirkan santri-santri dari santri yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran secara 30 juz secara sempurna, yang bermanhaj dengan manhaj salafus salih, berakhlakul karimah. Maka ketika kita menyumbangkan sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, harta tersebut akan bisa menyampaikan kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap dari rupiah yang kita donasikan pada ma'had ini, ma'had tahfidzul Quran ini, maka mudah-mudahan kita berharap dari orang yang menghafalkan Al-Quran di ma'had ini, maka insyaallah ta'ala kita kebagian andil dari pahalanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan apa? Kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka kami masih membuka donasi dari pembangunan Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi ini, ikhwan. Sekarang sedang berlangsung pengecoran lantai ketiga, insyaallah akan berlangsung pengecoran lantai ketiga, dan seterusnya nanti akan lantai keempat dan selanjutnya. Masih banyak membutuhkan donasi dari antum semua, doa, dukungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk bisa membangun ma'had ini, mencetak generasi Quran yang bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, berakidah yang benar, berakidah yang lurus, berakhlakul karimah. Yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada sumbangsih kepada dakwah Islamiyah ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.